الحمد لله العزيز الغفور الذي جعل في الإسلام الحنيف الهدى والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, karena sesungguhnya dalam bertakwa akan berimplikasi dalam sikap laku taat terhadap syariat dan menghindari dari maksiat. Sesungguhnya syariat bawaan Rasul Muhammad SAW adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diragukan lagi. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan tidak setiap harapan manusia dapat tercapai. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang sukses, kadang kurang beruntung. Umumnya orang akan kecewa bila harapan atau keinginannya tak tercapai. Tapi bagi seorang muslim sebenarnya, bagaimana sikap terbaik ketika harapannya tak tercapai? Saudaraku sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menyatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah kemudian menghalangimu darinya, dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Menurut Imam Ibnu Athaillah, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri adalah anugerah memeluk agama Islam sebagai nikmat yang sangat hakiki. Segala pemberian yang Allah berikan tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman seseorang. Orang yang masih memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah di atas, Imam Ibnu Athaillah seakan hendak menyampaikan terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia, namun tanpa disadari pemberian itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik dan hidayah untuk semakin dekat kepadanya. Apalah artinya terpenuhi semua harapan sementara cahaya Islam dan iman di hati justru padam. Saudaraku sekalian, namun yang sering terjadi adalah manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan Allah. Ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir, seolah Allah tidak adil kepadanya. Padahal jika mau memahami, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang hakiki baginya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya, mata fatahalaka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal ta'. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah di atas terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian,
Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, karenanya orang-orang pilihan yang telah mencapai derajat makrifat billah sering merasa takut ketika ia menerima anugerah Allah. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubitu. Orang-orang arif billah lebih takut ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Karenanya terpenuhinya semua harapan merupakan kebahagiaan dan seakan menjadi nikmat yang sangat besar. Namun semua itu justru menakutkan bagi orang-orang arif billah. Kenapa demikian? Sebab bagi mereka dalam keadaan sempit, orang yang dekat kepada Allah akan lebih tenang dan lebih tentram menjalankan semua perintahnya. Sedangkan dalam keadaan semua keinginan terpenuhi, orang akan berpotensi sombong dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam menyikapi kelapangan dan kesempitan hidup, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, al-bastu ta'khudhun nafsu minhu hazzuha biwujudil farhi wal qabdu la hazzha li nafsi fihi. Artinya dalam kelapangan hidup, nafsu manusia ikut ambil bagian sebab adanya rasa gembira, sedangkan dalam kondisi sempit nafsu manusia tidak ikut ambil bagian. Begitulah kelapangan, ia bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecenderungan nafsu untuk melupakan Allah yang memberikan anugerah. Orang yang lapang cenderung memanjakan dirinya dengan segala sesuatu yang diinginkan. Sikap memanjakan diri inilah yang terkadang menjadi penyebab orang lalai, seolah saat demikian kewajiban agama menjadi beban dan ibadah pun dilakukan dengan hati gundah, tidak ikhlas. Dalam kesempatan lain, Syekh Ibnu Ajibah mengibaratkan manusia seperti anak kecil yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa, yang menginginkan manisan atau permen beracun. Fakullama batasa as-sabiyyu lidzalika ta'am raddahu abuhu fasabiyu yabki alaihi li'adami ilmihi wa abuhu yarudduhu bil qahri liwujudi ilmihi. Artinya ketika si anak mengambil makanan beracun, sang ayah menolaknya, maka si anak menangisinya karena ketidaktahuannya, sedangkan sang ayah menolaknya secara paksa karena tahu ada racunnya. Begitulah gambaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anugerah dan harapan. Manusia tak ubahnya seperti anak kecil yang masih lugu dan sangat polos, sementara Allah menghalangi berbagai harapan dan keinginannya karena bahaya yang tidak diketahuinya. Penilaian akhir yang paling baik dalam hidup adalah ketika sesuai dengan kehendaknya. Sangat mungkin segala anggapan baik yang manusia wacanakan justru merupakan keburukan yang tidak Allah inginkan. Tidak ada hal yang lebih baik atas semua kejadian yang menimpa manusia melainkan dengan mempelajari dan menggali hikmah demi meraih keridhoannya. Sebab setiap ketentuan Allah selalu beriringan dengan kebijaksanaan. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna syamma fid dasan. Betapa banyak kenikmatan justru berujung pada kematian karena orang tidak menyadari bahwa racun yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.